Wow, NBA trade deadline musim ini benar-benar gila. Brooklyn Nets kembali menjadi headline. Usai pada 2021 yang lalu, Nets menjadi headline karena berhasil membentuk trio maut. Pada tahun 2023 ini, mereka kembali menjadi headline karena mereka sudah resmi kehilangan trio maut mereka. Buat kalian abas yang lagi cari jersey NBA, kalian boleh langsung aja cek EZ Sportwear. Di EZ Sportwear, kalian juga bisa custom nama dan nomor punggung sesuka kalian. Yuk segera cek jersey-jersey NBA keren dari EZ Sportwear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Pada 10 Februari 2022, The Beard, James Harden, meminta kepada Brooklyn Nets supaya Nets men-trade-nya ke tim lain. Alasan Harden simple. Ia tidak mau setim dengan Kyrie Irving. Ia merasa Irving tidak sejalan dengan visi misinya dan menurutnya, ia tidak akan bisa menjadi juara di Nets. 2 tahun kemudian, pemain yang tidak disukai Harden, Kyrie Irving, juga meminta untuk di-trade. Irving punya alasan tersendiri tentang mengapa ia meminta untuk di-trade. Kontrak Irving di musim 2022-2023 dengan Brooklyn Nets akan segera berakhir, dan itu artinya Irving harus menanyakan kontrak baru kepada Nets. Seperti pemain bintang lainnya, Irving meminta kontrak maksimum jangka panjang kepada Nets. Meski begitu, Nets menolaknya. Nets merasa Kyrie Irving tidak pantas mendapatkan kontrak maksimum, apalagi yang berjangka panjang. Ya, sebenarnya Nets tidaklah salah. Irving memang tidak menghasilkan apa-apa selama ini. Ia juga sering membuat sensasi dan sering absen, membuat Nets seakan-akan membayar gaji besar kepada anak magang. Akhirnya, karena Nets tidak memberikan kontrak maksimum berjangka panjang kepada Kyrie Irving, Irving pun akhirnya memaksa Nets untuk men-trade-nya dan tada, Irving di-trade ke Dallas Mavericks. Berita tentang Irving yang pergi ini jelas membuat seluruh fans basket dunia terkejut. Bagaimanapun, tadinya mereka mengira kalau Durant akan tetap bertahan di Nets. Ya, meski tanpa Kyrie Irving, tapi bintang utamanya Nets, Kevin Durant, masihlah ada di Nets. Nets juga baru-baru ini merasakan kehebatan dari Cam Thomas. Oleh sebab itu, banyak fans yang mengira kalau Durant akan tetap stay di Nets, paling tidak sampai akhir musim ini. Nyatanya, Durant juga ikut minta keluar. Tak lama setelah Kyrie Irving keluar, KD dan manajernya, Rich Kleiman, mendatangi manajemen Brooklyn Nets. Di sana, KD dan manajernya meminta supaya ia di-trade ke Phoenix Suns. Iya, KD menyebutkan secara spesifik nama tim yang mau ia tuju selanjutnya. Berbeda dengan Kyrie Irving, Nets sangat menghormati KD. Meski KD meminta keluar dari Nets, tapi Nets paham betul bahwa KD sudah berjuang penuh selama ini. Performanya sampai ke Game 7 saat melawan Milwaukee Bucks merupakan salah satu bukti tentang perjuangan KD di Nets. Akhirnya, untuk menghormati KD, Nets pun menuruti perkataan KD dan kemudian mereka pun mengadakan pertemuan dengan Phoenix Suns. Suns jelas kaget bercampur senang dengan kabar dari Brooklyn Nets ini. Mereka pun kemudian mengatur rencana trade dan akhirnya terciptalah trade 4 tim. Total ada 4 tim yang mengikuti trade ini, yaitu Brooklyn Nets, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, dan Indiana Pacers. Intinya, dalam trade ini, Nets mengirim Kevin Durant dan TJ Warren ke Phoenix Suns. Sebagai ganti mereka berdua, Nets mendapatkan banyak aset, diantaranya Mikal Bridges, Cam Johnson, Joan Pablo Faulet, 4 buah first round picks, 2 buah second round picks, dan 1 buah pick swap. Sebenarnya, tadinya, Phoenix Suns tidak mau men-trade Mikal Bridges. Ya, wajar saja. Bridges merupakan salah satu aset terpenting di Suns. Ia juga merupakan pemain yang sangat konsisten. Meski tidak seberkilau Devin Booker dan Chris Paul, tapi Bridges merupakan seorang aset muda yang punya masa depan yang cerah. Bridges juga sangat tahan banting. Faktanya, Mikal Bridges saat ini memegang rekor sebagai pemain aktif dengan jumlah pertandingan berturut-turut terbanyak di NBA. Sejak awal masuk NBA sampai sekarang, Bridges belum pernah sekalipun absen, baik itu karena sakit, cedera, dan lain sebagainya. Bridges merupakan pemain yang sangat tahan banting, oleh sebab itu, Suns cukup sedih ketika mereka harus men-trade pemain berharga mereka ini. Anyway, kalau kalian lihat, Suns mengirim aset yang cukup banyak untuk mendapatkan KD. Ya, aset tersebut memang banyak, tapi hal ini wajar saja, itu karena Kevin Durant memang merupakan pemain kelas atas. Meski sudah berusia 34 tahun lebih, tapi Kevin Durant masih tampil prima dan masih sangat hebat. Di musim ini saja, bermain pada 39 pertandingan, The Slim Reaper masih tampil luar biasa dengan catatan 29,7 points dan 6,7 rebound. Kevin Durant masih sangat hebat. Meski sudah tua,
tapi ia masih prima dan mematikan. Nah, ternyata trade Durant ini masih tidak ada apa-apanya jika kita bandingkan dengan trade Rudy Gobert di offseason 2022 yang lalu. Pada trade Rudy Gobert, Minnesota Timberwolves mengirimkan aset yang luar biasa banyak untuk Utah Jazz. Bisa dibilang, Suns masih untung karena Nets tidak meminta aset yang terlalu banyak saat men-trade KD. Bayangkan, jika Nets serakah dan meminta aset yang sangat banyak, seperti saat Utah Jazz meminta aset saat men-trade Rudy Gobert, maka bisa dipastikan Phoenix Suns akan kehilangan lebih banyak pemain akibat trade Kevin Durant ini. Anyway, trade ini sendiri juga bisa terwujud berkat keputusan cepat dari owner Phoenix Suns yang baru, yaitu Matt Ishbia. Untuk kalian yang belum tahu, Matt Ishbia merupakan owner terbaru dari Phoenix Suns. Ishbia sendiri berhasil mengakuisisi tim ini usai owner sebelumnya, Robert Sarver, terlibat kasus rasisme dan akhirnya Sarver pun dipaksa untuk menjual timnya. Seorang saudagar kaya, Matt Ishbia, mendengar berita ini dan akhirnya ia pun membeli tim ini. Proses akuisisi tim berjalan dengan panjang dan akhirnya pada Februari ini, Ishbia barulah resmi menjadi owner dari Phoenix Suns dan di debutnya, ia langsung melakukan sebuah trade besar untuk mendapatkan Kevin Durant. Luar biasa. Dengan kedatangan Kevin Durant, maka Phoenix Suns yang kini sudah mengerikan akan semakin mengerikan. Bayangkan, Kevin Durant, Chris Paul, Devin Booker, dan DeAndre Ayton di satu tim yang sama. Tim ini akan menjadi semakin kuat dan mungkin saja bisa kembali masuk ke NBA Finals. Di 2 musim yang lalu, hanya dengan Devin Booker, CP3, dan DeAndre Ayton, tim ini berhasil mencapai final, tapi sayang, mereka saat itu diruntuhkan oleh Milwaukee Bucks. Tambahan pemain mega bintang sekelas Kevin Durant pastinya dapat sangat membantu Suns. Bagaimana tidak? 2 musim lalu saja, KD seorang diri berhasil membawa Milwaukee Bucks sampai ke game 7. Di musim ini, KD punya bantuan dari Devin Booker, CP3, dan DeAndre Ayton. Peluangnya untuk meraih juara menjadi besar di musim ini. Bila seandainya Durant berhasil membawa Suns meraih juara di musim ini, maka gelar juara ini akan menjadi gelar pertamanya Phoenix Suns. Untuk informasi, Phoenix Suns belum pernah meraih juara selama mereka bermain di NBA. Mereka memang pernah masuk ke final selama beberapa kali, tapi untuk meraih juara, mereka belum pernah. Musim ini, Suns di atas kertas punya peluang yang luar biasa tinggi untuk meraih gelar juara. Mereka punya prime KD dan Devin Booker, punya playmaker veteran super hebat, Chris Paul, dan punya center muda yang terus berkembang, DeAndre Ayton. Mereka punya peluang yang sangat besar untuk melangkah jauh, apalagi kalau mengingat Devin Booker, CP3, dan DeAndre Ayton bukanlah jenis pemain yang punya banyak drama seperti Kyrie Irving. Saya rasa Suns akan baik-baik saja sampai akhir musim ini. Oh ya, ngomong-ngomong, di Phoenix Suns nanti, KD akan kembali menggunakan nomor 35. Wah, sudah lama saya tidak melihat KD memakai nomor 35. Nomor 35 merupakan nomor keramatnya KD. Nomor ini merupakan trademark dari Kevin Durant. Saat melihat angka 23, fans basket akan teringat dengan Michael Jordan. Saat melihat angka 24, fans akan teringat dengan Kobe Bryant. Dan untuk angka 35, fans akan teringat dengan The Slim Reaper, Kevin Durant. Nomor ini sudah sangat melekat dengan KD. Dan akhirnya, setelah 4 tahun, Durant akhirnya menggunakan nomor 35 lagi. Meski saat ini sudah resmi di-trade, tapi Durant masih belum bisa menjalani debutnya dengan Suns. Durant saat ini masih dalam tahap pemulihan cedera. Pada Januari 2023, Durant mengalami cedera lutut pada pertandingan melawan Miami Heat. Meski begitu, menurut kabar terakhir, cedera lutut tersebut sudah berangsur-angsur membaik dan sepertinya Durant sudah bisa kembali bermain lagi di akhir bulan ini. NBA trade deadline tahun ini benar-benar gila. Banyak sekali trade-trade besar yang terjadi dan trade Kevin Durant ini merupakan salah satu trade tergila di NBA trade deadline musim ini. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga untuk cek AZ Sportwear. Kalian bisa menemui berbagai jersey NBA keren yang juga bisa kalian custom sendiri nama dan nomornya. Oke guys, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.